Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat atap sekolah ambruk, lebih dari 60 pelajar sekolah dasar di Kedung Dawa, Kabupaten Cirebon terpaksa lesehan saat belajar. Cabuli pelajar sekolah dasar, seorang pemotor di Kota Bogor ditangkap. Warga Kabupaten Sumedang membeli atribut negara Palestina sebagai cara berdonasi. Entah apa yang ada di pikiran dua kelompok pelajar SMP di Kabupaten Karawang. Mereka terlibat tawuran di Jalan Lingkar luar Kota Karawang. Meski tidak ada korban jiwa, tawuran itu sangat meresahkan warga. Sementara di Kota Cirebon, sejumlah remaja berkeliaran sambil membawa senjata tajam. Dua kelompok pelajar siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Karawang terlibat tawuran pada Sabtu pekan lalu. Pemicu tawuran diduga saling ejek di media sosial. Tawuran terjadi di Jalan Lingkar luar Kota Karawang. Diduga tawuran disaksikan oleh pelajar sekolah menengah kejuruan. Para pelajar mengambil video hingga dijadikan konten di media sosial. Tawuran antar pelajar ini kerap meresahkan warga sekitar, baik pengguna jalan maupun pedagang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tawuran. Sering pukul-pukul aja gitu. Sekolah ya? Iya, anak-anak sekolah. Banyak kan? Ya? Banyak siswanya? Ya kurang lebih bangsa puluhan lah. Puluhan? Iya. Pelajar SMP atau SMP? Kalau yang saya lihat sih kayaknya campur aduk. Cuman banyak aja anak-anak SMP. Sering kan kejadian tawuran di sini? Kalau di sini, kalau sering lewat sering. Tak hanya tawuran yang meresahkan warga di Kabupaten Karawang. Sekelompok remaja di Kota Cirebon terekam kamera pengawas mengacungkan senjata tajam di jalanan. Khususnya warga Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon dibuat was-was dengan tingkah para remaja ini. Video para remaja ini pun beredar luas di media sosial. Berbekal rekaman kamera pengawas, Polsek Selatan Timur mengusut teror remaja bersenjata tajam. Polisi kemudian menangkap 6 remaja. Ironisnya, rata-rata pelaku merupakan pelajar. Betul, aksi ini meresahkan sekali dan memang yang seperti yang kita lihat bahwa alat-alat yang dipergunakan ini memang sangat berbahaya dan dapat dari undang-undang darurat demikian. Polisi kemudian menghadirkan para orang tua ke hadapan para remaja. Mereka diminta sujud dan meminta maaf kepada orang tua masing-masing. Seluruh pelajar telah dipulangkan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Masih di Kota Cirebon, 8 remaja ini tak berkutik saat petugas patroli Polsek Kesambi, Polres Cirebon Kota menangkap di Jalan Pangeran Derajat Sabtu malam pekan lalu. Mereka berkumpul dan hendak berkonvoi memenuhi janjian tawuran konten. Namun, belum sempat menggelar tawuran terbuka yang disiarkan di akun media sosial. Mereka keburu diringkus polisi. Para remaja yang masih berstatus pelajar menengah atas langsung digelandang ke Mapolsek Kesambi. Selain para remaja yang ditangkap, polisi juga menyita 3 senjata tajam jenis samurai, celurit, dan golok. Mereka sedang berkumpul di suatu tempat, tempatnya di Jalan Derajat. Setelah kami amankan, mereka mengatakan kalau mereka menunggu musuh. Barang bukti berupa 3 buah senjata tajam jenis parang, kemudian celurit dan golok. Saat ini 8 remaja masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kesambi. Polisi akan memanggil orang tua masing-masing dan meminta agar mengawasi anak-anaknya jika keluar pada malam hari. Samsu Nursam dan Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Karawang dan Kota Cirebon. Seorang pria dilaporkan karena menembakkan senjata api di tempat umum yang diduga di daerah Garut. Polisi pun kini memburu pria dalam rekaman video itu. Seorang pria menodongkan senjata api lalu menembakkan ke tempat umum yang diduga di Garut. Dalam rekaman video 2 detik ini, ciri-ciri pria bertato di bagian lengan. Video viral membuat warga resah. Menanggapi hal itu, polisi Garut menyelidiki sosok pria yang membawa pisau dan memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Sedang kita telusuri dan sudah berapa orang yang kita tanyain. Ya mudah-mudahan pengakuan mereka pernah melihat siapa-siapa yang bawa. Ciri-cirinya sudah ada itu kan? Udah, mudah-mudahan dalam dekat. Kalau dalam video itu yang terlihat lagi dicoba lagi digunakan. Dicoba gitu. Berarti
Itu videonya pendek, belum bisa kita ini nanti mudah-mudahan. Berarti ada indikasi digunakan kejahatan dan tidaknya belum bisa diselidiki ya dan ya? Belum bisa Belum bisa kesana ya? Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita ungkap. Kalau Polres Garut juga akan menyelidiki terkait kepemilikan senjata api itu sehingga tidak disalahgunakan pihak tak bertanggung jawab. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Seorang ayah menganiaya anak kandungnya sendiri di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Perilaku keji itu ia rekam dan kirimkan kepada istrinya yang bekerja di luar negeri. Oleh istrinya pun video tersebut diunggah ke media sosial dan viral. Tersangka berinisial W berjalan menuju halaman Mapolres Sukabumi. Pria berusia 32 tahun ini ditangkap karena menganiaya anak kandungnya sendiri. Tersangka menganiaya anaknya untuk melampiaskan kekesalannya terhadap istrinya yang diduga selingkuh dengan pria lain. Saat itu W merekam penganiayaan yang ia lakukan terhadap anak perempuannya. Ia menginjak kepala dan mengancam anaknya sambil mengacukan golok. Hasil rekaman tersebut kemudian dikirim pelaku kepada istrinya yang saat itu sedang bekerja di luar negeri. Mendapati sang anak dalam kondisi terancam, sang istri mengunggah video tersebut ke media sosial hingga viral. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sukabumi langsung menyelidiki video tersebut dan menangkap pelaku di rumahnya. Tersangka mengaku sudah 2 kali menganiaya anaknya. Ayah kandungnya sendiri, berinisial W, warga Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Adapun motif yang dilakukan W selaku ayah kandung adalah karena merasa cemburu dan sedang bertengkar dengan istrinya, yaitu ibu kandung dari ABH tersebut. Mencurigai bahwa istrinya ada hubungan lain. Kini sang anak didampingi dinas sosial sudah mendapatkan perawatan di Puskesmas Surade dan dalam pemulihan psikisnya. Sementara tersangka ditahan di Mapolres Sukabumi dan terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Polisi meringkus pemotor cabul yang menyentuh dada siswi SD di sebuah gang Babakan Asem, Kota Bogor. Pelaku yang terekam kamera pengawas itu terancam 15 tahun penjara. Kamera pengawas milik warga merekam tindakan asusila yang dilakukan seorang pria terhadap siswa sekolah dasar di area Gang Babakan Asem, Kelurahan Barangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Memanfaatkan situasi gang sepi, pelaku yang mengendarai sepeda motor ini sengaja menunggu korban yang terlihat akan melintasi gang tersebut. Saat berpapasan, pelaku menyentuh dada korban yang saat itu hendak berangkat sekolah. Korban yang berusia 10 tahun itu sempat melawan pelaku dengan cara memukul, namun pelaku langsung kabur tancap gas. Korban yang mengalami syok dan menangis di sekolah akhirnya melaporkan kejadian ini pada guru. Nangis, lalu si temannya menceritakan kalau si temannya itu dipegang atau diremas payudaranya. Kebetulan si korbannya cerita sempat memukul. Tanpa bisa berkutik, pelaku akhirnya diringkus Polresta Bogor Kota. Ia diciduk di kediamannya di kawasan Sukamantri, Kabupaten Bogor. Tersangka yang sudah beristri ini mengaku ia melakukan tindakan cabulnya hanya karena iseng. Kemudian korban berlari dan segera masuk ke sekolah. Nah, di sekolah tersebut korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada gurunya, kemudian guru melaporkan kepada orang tua, dan setelah diketahui kejadian tersebut akhirnya orang tua melaporkan ke Satreskrim Polresta Bogor Kota. Alasan yang bersangkutan itu adalah dengan iseng belaka. Tapi pemeriksaan masih berlanjut mengenai masalah berapa kali kejadian ini masih berlangsung. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Komplotan penipu dengan modus memberikan pengobatan alternatif berhasil dibekuk Satreskrim Polres Tasikmalaya. Di antara pelaku ada seorang wanita yang bertugas mengalihkan perhatian korban.
Satreskrim Polres Tasikmalaya menangkap 5 pelaku penipuan. Salah seorang pelaku adalah wanita yang bertugas mengalihkan perhatian sang korban. Modus para pelaku dengan cara menawarkan pengobatan alternatif dengan sasaran adalah wanita lanjut usia. Saat korban diberikan pengobatan, pelaku lainnya masuk ke dalam dan menggasak barang berharga seperti emas. Bahkan emas sang korban pun disuruh dibuka dengan alasan demi kesembuhan. Komplotan ini sudah 3 kali menipu para korban. Kejahatannya gagal di daerah Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Datang ke rumah warga dengan menawarkan pengobatan secara tradisional. Pada saat tersangka masuk, ini sasarannya pada ibu rumah tangga yang sudah lanjut usia, dilakukan pengobatan secara tradisional yang beberapa tersangka lainnya masuk ke dalam rumah secara diam-diam melakukan aksi tersebut. Polisi menyita mobil yang digunakan pelaku serta emas milik korban yang sempat dibawa kabur. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.